Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu wa walahu ila yaumiddin. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadiyun nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du, hadaratil ulama wal asatidza muhtaramin, para guru-guru kita, para ulama, para kiai yang sama-sama kita muliakan, jamaah rahimakumullah. Kita akan mengkaji tentang bepergian di dalam kitab Al-Ghunyah ini. Bepergian sangat penting bagi orang-orang yang beriman karena akan menjadikan hati kita menjadi hati yang cerdas, bukan hati yang buta. Demikian Allah perintahkan kita supaya kita banyak melakukan perjalanan di muka bumi. Surat Al-Hajj ayat ayat 23 kalau nggak salah itu. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Adakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Maka dengan perjalanan itu fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha, mereka memiliki hati yang cerdas, au adhanu yasma'una biha, atau memiliki pendengaran yang baik, yang normal. Fa innaha la ta'mal absar, karena sesungguhnya yang dinamakan buta bukan buka mata. Yang dinamakan buta bukan buta mata, tetapi yang buta yang sejati itu adalah buta hati. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka pagi ini kita akan mengkaji hal yang terkait dengan adab bagaimana kita bepergian, sehingga dari bepergian itu, dari kita jalan-jalan itu, kita akan menjadikan, dan Allah jadikan mudah-mudahan hati kita menjadi hati yang cerdas, dan Allah jauhkan dari hati yang buta. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fi adabis safari was suhbati fihi. Pasal menjelaskan tentang adab
etika bepergian, wasuhbati fihi, dan kita mencari teman atau berteman di dalam bepergian itu. Wa idza arada safaran aw hajjan aw ghazwan aw tahawulan min darin ila darin aw talabi hajatin falyusalli rak'ataini thumma yatlubu hajatahu wa yatahawwal. Apabila seseorang bepergian kemana saja dia pergi, safar maksudnya bepergian yang jauh, atau haji, berangkat haji, pergi haji, atau ghazwan atau perang, atau pindah kampung, dari kampung pindah ke kampung yang lain, dari kota pindah ke kota yang lain, atau bepergian untuk memenuhi hajatnya, atau talabi hajatin, atau talaba hajatin, falyusalli rak'ataini, maka hendaknya dia melaksanakan salat 2 rakaat. Setelah melaksanakan salat 2 rakaat, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yatlubu hajatahu wa yatahawwalu, dan bergerak dan pindah atau pergi melakukan perjalanan. Wa amma fi safari falyaqul ala ithri rak'ataini. Adapun di dalam bepergian, maka hendaknya dia mengucapkan setelah melaksanakan sholat 2 rakaat, ada ithri raka'ataini, sesudah melaksanakan sholat 2 rakaat sholat sunnah, dia mengucapkan atau dia membaca doa, Allahumma balligh balaghan mablagha khairin wa maghfiratan minka wa ridwanan biyadikal khairu wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma anta as-sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli wal mali wal waladi. Allahumma hawwin 'alaina safara watwi lana al-ba'ida. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safari wa ka'abatil munqalabi wa su'il manzari fil ahli wal waladi wal mal. Mungkin ada sedikit perbedaan yang kita biasa baca. Di sini katakan Allahumma balligh balaghan, ya Allah sampaikanlah kami kepada satu tujuan, satu mablagha khairin, tempat tujuan, tempat sampai, tempat atau destinasi yang baik, wa maghfiratan minka, dan sampaikanlah kami untuk sampai kepada ampunanmu, wa ridwanan biyadik, wa ridwanan, dan ridha, mendapatkan ampunan sampai kepada tujuan yang baik, mendapatkan ampunanmu, mendapatkan ridhamu, biyadikal khairu, berada di tanganmu segala kebaikan, wa anta ala kulli syai'in qadir, dan sesungguhnya engkau ya Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl, ya Allah engkau adalah yang menemani kami di dalam perjalanan dan yang menggantikan kami dalam urusan keluarga, atau yang kami serahi dalam urusan keluarga, harta dan anak. Allahumma hawwin alaina, biasanya kita baca Allahumma hawwin alaina fi safarina hadza watwi anna bu'dah, biasa begitu. Di sini Allahumma hawwin alaina safara watwi lana al-ba'ida,
Ya Allah, ringankanlah bepergian kami ya Allah. Ringankanlah dalam urusan bepergian kami, watwi, dan lipatlah lana bagi kami al-ba'idah yang jauh. Yang jauh bisa menjadi dekat. Ini kalau yang membacanya wali bisa dari sini ke Surabaya bisa 1 menit sampai. Watwi lana al-ba'id, karena dia dekat kepada Allah, memiliki karamah. Jadi kalau doa itu memang yang paling penting, kita memiliki syarat rukunnya doa, makanannya halal, ya kan? Maka doa itu ibarat kata membaca bismillah saja sudah. Tapi kalau makanannya haram, ya biar doanya berjus-jus, ibaratnya 1 jam dia baca doa, ya fa'anna yustajabu lahu, bagaimana doanya akan dikabulkan, makanannya aja haram. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar. Ya Allah, kami mohon perlindungan dengan Engkau ya Allah dari kesengsaraan bepergian, ka'abatul munqalabi, dan buruknya tempat kembali, wasu'il manzar, dan buruknya pemandangan, manzar fil ahli, dalam keluarga, anak dan harta. Jadi semuanya mudah-mudahan menyenangkan kami dalam hal keluarga, harta dan anak. Semuanya disebutkan dalam perjalanan, apa yang kami tinggalkan keluarga dan sekembalinya dari pergian menuju keluarga, semuanya menjadi menyenangkan semua. Wa yataharra an yakuna dzalika bukrata khamisin aw sabtin aw itsnaini. Dan wa yataharra, dan mencari waktu, ya sungguh-sungguh bepergiannya itu kalau bisa pagi hari Kamis, bukrata khamis, atau paginya Sabtu atau paginya hari Senin. Pagi hari Kamis pagi, Sabtu pagi atau Senin pagi. Wa idza stawa ala rahilatihi, kalau sudah naik mobil, naik kendaraan, naik unta, sudah di atas kendaraan, qala, maka dia mengucapkan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Saya tambah bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Subhanalladzi sakhkhara lana, ya maha suci Allah yang telah mengarahkan kami dalam pepergian ini, dan kami tidak menyertai Allah dalam mengurus bepergian ini. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan kita semuanya sungguhnya kembali kepada Allah. Jika kita bepergian, maka sungguhnya kita kembali. Kemana kita kembali? Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pulang kembali ke rumah, tapi hakikatnya sesungguhnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza raja'a min as-safari shalla rak'ataini. Begitu sampai dari bepergian, maka kita juga sholat 2 rakaat. Jadi mau berangkat, kita tinggalin rumah kita dengan sholat 2 rakaat. Begitu juga ketika kita datang, kita sholat 2 rakaat. Kita tuju biasanya ke masjid atau musholla. Wa qala ayibun taibun abiduna li rabbina hamidun. Ayibun, kembali, taibun, bertaubat, abiduna, beribadah, kita semua li rabbina, kepada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hamidun,
seraya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaf'aluh. Karena diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melaksanakan seperti yang disebutkan di atas tadi. Wa idza kharaja fala yakun qa'idan lin-nasi idza wajada man yaquduhum wa la yushiru 'alaihim bimanazila yanzilunaha idza wajada man yakfihi dzalik. Apabila dia keluar pergi menuju bepergian berangkat, fala yakun qa'idan lin-nas, maka dia tidak menuntun orang apabila orang itu sudah ada yang menuntunnya. Idza wajada man yaquduhum wala yushiru alaihim bimanazila, dan tidak memberikan isyarat pada mereka tempat-tempat persinggahan. Idza wajada man yakfihi dzalik, apabila mereka memang sudah memiliki tempat-tempat persinggahan yang sudah direncanakan. Wa alaihi bisumti, dalam bepergian hendaknya dia diam. Wa husnis wa alaihi bisumti wa husnis suhbati, dan baiknya pergaulan. Kita ngomong secukupnya, alaihi bisumti. Kemudian kita mencari teman bergaul dengan pergaulan yang sebaik-baiknya. Wa husnis suhbah wa katratil manfaati li ikhwanihi, dan banyak memberikan manfaat kepada teman-temannya. Wa iyyahu wal qila wal qala, wa iyyahu ay ihdharu, dan waspada, jauhilah dari al-qil dan al-qal. Al-qil dan al-qal ini penyakitnya orang sekarang, hoax ya. Jadi katanya dia banyak cerita, padahal ceritanya dia tidak tahu sumber yang sebenarnya. Seakan-akan dia mengetahui semuanya, sehingga banyak dia ngomong pada orang lain. Qila, jadi qila qal itu katanya. Wala yanzilu 'ala tariqi wala 'ala ma'in fa innahu ma'wal hayati was-siba'i bal yatanaha anhu. Dia tidak singgah di alat tariq, di jalanan ya. Maksudnya tidak berhenti di jalanan yang menghalangi orang untuk berjalan. Wala 'ala ma'in, dan tidak di atas air, menghalang-halangi orang untuk mengambil air. Fa innahu ma'wal hayat, karena itu tempatnya ular dan binatang buas. Bal yatanaha anhu, tetapi menjauh dari tadi itu. Wala yu'arrasu 'ala tariqi fa innahu makruh, jadi tidak membuat acara di jalanan, karena itu makruh, menghalang-halangi, mengganggu jalan. Wa yanbaghi an yakuna safaru ala lisanil ma'rifah, dan hendaknya bepergiannya ala lisanil ma'rifati, atas lisan pengetahuan. Wa yakhruju min awsafihi al-madhmumati ila sifatihi al-mahmudah, dan hendaknya dia keluar dari sifat-sifat yang tercela kepada sifat-sifat yang terpuji. Ketika banyak teman, saudara-saudara dalam bepergian itu, kita berangkat haji, umroh, banyak ketemu banyak orang, pertemuannya kita dengan banyak orang itulah yang menjadikan hati kita menjadi hati yang cerdas, dikatakan dalam surat Al-Hajj tadi itu. Maka kita tinggalkan sifat-sifat yang tercela,
Kita hiasi diri kita dengan sifat-sifat yang terpuji. Fayakhruju min hawahu ila talabi ridha maulahu bitashihi taqwahu. Maka dia keluar dari hawa nafsunya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan membetulkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat per kalimat sebetulnya mengandung makna yang luar biasa. Dalam bepergian kita jauhkan diri kita dari menuruti hawa nafsu kita dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan kita selalu berusaha membetulkan ketakwaan kita. Jadi membetulkan ketakwaan ini sangat penting. Bagaimana caranya kita membetulkan ketakwaan kita? Ya dengan mengevaluasi ibadah kita, sudahkah ibadah kita benar. Ketika kita ketemu banyak orang, maka orang itu bisa menjadi cermin buat kita. Kalau orang itu ibadahnya seperti itu, kita ketemu orang ibadahnya di Masjidil Haram, ketemu banyak orang ibadahnya seperti itu, maka kita bisa ngaca sebetulnya ibadah kita itu sudah benar apa belum. Fa awwalu ma yajibu alaihi, tetapi kemudian kita konfirmasikan, kita tanyakan kepada ulama. Jangan kemudian kita simpulkan sendiri kalau kita tidak memiliki ilmu. Fa awwalu ma yajibu alaihi idza arada an yusafira min baladihi ayyarda khusumahu wa yarda walidayhi aw man huwa fi hukmihima minal ajdadi wal khalat. Maka pertama-tama yang wajib kita lakukan apabila kita bepergian, ayyusafira min baladi ayyurdi khusumahu. Bisa enggak kita bisa menjadikan ridha orang yang memusuhi kita? Jadi kalau ada tetangga kita umpamanya yang memusuhi kita, yang nggak akur sama kita, maka kita datengin, kita minta maaf karena kita mau bepergian. Bisa nggak kita seperti itu? Ayyurdi khusumah. Jadi bukan orang yang baik saja kita datengin, tapi orang yang nggak suka sama kita, kita minta ridhonya. Wa yurdi walidayhi ayyurdi wa yurdi walidayhi, dan menjadikan ridha, minta ridha kepada kedua orang tuanya. Maka sebetulnya yang dianjurkan dalam kita bepergian itu untuk mengadakan walimah itu ketika datang, ya biasanya datang. Kalau walimah untuk bepergian itu di dalam kitabnya nggak ada sebetulnya, walimatus safar. Nah, tapi karena ada tujuan kita minta ridhonya, walaupun minta ridhonya itu dibikin sederhana. Kenapa sederhana? Karena yang mau bepergian itu ngumpulin orang di situ, kemudian minta ridhonya, dia nyatakan minta maaf. Mestinya dia datang satu persatu, tetangganya datang, tapi karena dia malas maka diundanglah semua untuk datang ke rumahnya minta maaf di situ. Itu kan simplisasi, jadi supaya simpel. Au man huwa fi hukmihima, atau orang-orang yang sama kedudukannya dengan khusum dan walidayhi. Dia minta ridha, minta ridhonya kepada sanak saudaranya, minal ajdadi wal khalat, dari kakek-kakek kita, sanak saudara kita, paman, bibi, encak, encing, nyak babi. Itu wa yakhlifu li'ayalihi may yamunuhum fi muddati safari. Dia tinggalkan untuk keluarga belanjaan yang cukup selama dia
bepergian. Jangan pergi begitu aja, istrinya nggak dikasih belanjaan. Nah, jadi tinggalin belanjaan yang cukup. Khlifu li ayalihi ma yamunuhum fi muddati safarihi aw yastashibuhum wa yahmiluhum ma'ahu, atau perlu teman yang nemenin keluarganya, ya, maka dicarikan teman. Wa yanbaghi an yakuna safaruhu li ta'atin min ta'at, dan bepergiannya hendaknya untuk melaksanakan taat karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya seperti ibadah haji atau ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ziarati syekhin, atau ziarah kepada syekh. Kita pergi ziarah wisata. Jadi ziarah wisata itu sangat penting. Jadi kalau bapak-bapak kemudian suka jalan-jalan, itu memang diperintahkan oleh Al-Quran sebetulnya. Tapi bagaimana memfungsikan, menjadikan bepergiannya itu dikemas untuk taat karena Allah Subhanahu wa taala, maka seperti yang disebutkan dalam ayat tadi, kita niat ziarah untuk silaturahim kepada guru, kepada kiai, kepada ajengan, ziarah syekhin, apakah di Banten, apakah di Cirebon, di Jawa Timur, di mana, au mawdi'an minal mawadhi' syarifah, atau tempat-tempat yang mulia, au li mubahin katijarah, atau bepergiannya karena urusan dagang, urusan wal ilmi ba'da ahkami ulumil ibadatil khamsi, atau urusan ilmu setelah kita memiliki ilmu-ilmu tentang ibadah, ulumil ibadat al khams, lianna ilmaha fariidatun, karena ibadah, ilmu-ilmu yang terkait dengan ibadah salat 5 waktu itu pastinya fardhu ain, sangat difardukan. Tapi kalau untuk tambahan-tambahannya yang lain bisa di sini disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani li mubahin. Tapi kalau untuk mengetahui bagaimana kita sholat yang benar, maka jelas itu adalah ilmunya fariidatun, sangat difardukan. Wa ma wara'aha mubah, dan yang selainnya untuk tambahan-tambahannya disebutkan di sini itu mubah. Wa fihi fadlun, dan ada keutamaan. Banyak kita mengkaji, mendalami, menguatkan ilmu-ilmu yang sudah kita miliki tentang ibadah kita kepada Allah, terutama salat 5 waktu, maka itu bisa dihukumi oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, disebutkan di sini mubah. Wa qila fardun 'alal kifayah, pendapat yang lain mengatakan itu adalah fardhu kifayah. Wa yanbaghi an yu'ashira ashabahu fi safarihi bi husnil khuluq wa jamilul mudarati wa tarkil mukhalafati wal lujaji fi jami'il asya', dan seyukianya kita bergaul dengan teman-teman kita di dalam bepergian dengan pergaulan yang baik, akhlak yang mulia, wa jamilul mudarati, dan kita dengan baiknya kita bergaul dan kita menghindari perbedaan, wal jadi fi jami'il asya', dan memaksa dalam segala sesuatu, wa yastaghilu bi khidmati ashabi fi safari wa yastakhdimu ahadan illa 'inda ad-darurah, dan kita sibuk bi khidmati ashabihi, dengan melayani saudara-saudara kita di bepergian, dalam bepergian, wala yastakhdimu ahadan, dan jangan kita minta dilayani oleh seseorang kecuali ketika dalam keadaan darurat, ya. Jadi kita melayani orang lain, membantu orang lain, dan kita tidak mau minta bantuan orang lain, merepotkan orang lain kecuali dalam keadaan darurat. Wa yastaidu abadan ay yakuna fi safarihi ala tahara, dan berusaha sungguh-sungguh selamanya ijtihad, berusaha dalam bepergiannya itu, sepanjang bepergiannya itu dalam keadaan taharah,
dawamul wudu, ya, berusaha untuk dawamul wudu dalam keadaan kita berwudu selamanya. Wa min adabis suhbati ay yaqifa ma'a sahibihi idza ayya wa yasqihi al-ma'a idza atasha wa yarfaqu bi idza dajara wa yudarihi idza ghadiba wa yahfazuhu wa yahluhu idza nama wa yu'thiruhu idza qalla az-zad wa yuwasihi bima yaftahu lahu wa la yanfaridu bihi dunahu wa la yaktamu sirran wa la yufshi lahu sirran. Termasuk etika bepergian adalah ayyaqifa ma'a sahibi da'ya, kita berdiri dengan saudara kita ketika saudara kita, teman kita sudah capek, maka kita bantuin dia untuk supaya meringankan bebannya. Wasqihil ma, dan kita berikan minuman, jangan sampai dia kehausan. Wa yarfaqu bihi idza dajara, dan kita berusaha untuk bersikap halus, jangan sampai dia bosan. Wa yudarihi idza ghadiba, dan kita wa yudarihi, dan ketika dia emosi, maka bagaimana kita bisa meredahkan emosinya. Wa yahfazuhu wa rihlahu idza nama, dan kita menjaganya, menjaga juga kendaraannya ketika dia tidur. Wa yu'thiruhu idza qalla az-zad, dan kita mendahulukannya apabila bekal sudah sedikit. Artinya kita bantu dia apabila dia bekalnya sudah menipis. Wa yuwasihi bima yaftahu lahu, dan kita menyayangi dia, melakukan atau memperlakukannya dengan halus. Bima yaftahu lahu wa la yanfaridu bihi dunahu, dan kita tidak menyendiri di hadapannya. Jadi tidak kita perlihatkan bahwa ketika dia sendiri kita juga berada sendirian gitu. Kecuali memang ya itulah susahnya kita sekarang ini, masing-masing orang sudah sibuk dengan HP-nya, sehingga orang yang ada di depannya dia nggak kenal, ya, jauh, yang dekat jadi jauh, masing-masing sudah main HP. Wala yang faridu bihi duna, jadi seolah-olah masing-masing menyendiri. Wala yaktumuhu sirran, dan tidak menyimpan rahasia yang sifatnya yang mestinya harus disampaikan, seperti ilmu tidak boleh kemudian disimpannya karena ilmu harus disampaikan. Tetapi tidak boleh juga untuk kita membongkar rahasia. Wala yufshi lahu sirran, kita tidak mudah untuk menyampaikan rahasia pada orang lain. Wala yastadhiruhu illa bijamilin, dan tidak menampakkan kepadanya kecuali dengan baik, dengan indah. Wa yuruddu ghibatahu, dan kita berusaha untuk supaya bisa mengembalikan hal-hal yang hilang. Wa yuhsinu dzikrahu 'inda ar-rifqa wa la ya'ibu 'indahu wa la yashku minhu ilaihim wa yatahammalu adza, dan kita sabar untuk menghadapi hal-hal yang menyakitkan kepada kita. Namanya kita pergi dengan banyak orang, biasanya orang itu macam-macam sifatnya, ada yang mungkin menyakitkan diri kita, maka kita sabar menghadapinya. Itu maksudnya wa yatahammalu adzahu wa yansahu idza syawarahu. Ketika kita bermusyawarah dengan orang lain, maka kita menasihatinya. Nasihat itu berarti artinya kita mengharapkan baik kepada orang lain. Itulah nasihat. Jadi kalau ada yang menasihati, penceramah menasihati kita semua, berarti penceramah itu mengharapkan baik kepada kita,
supaya kita menjadi orang-orang yang baik. Wa yas'aluhum 'an ismihi wa baladihi wa nasabihi. Dan kita bertanya kepadanya, siapa nama kamu? Dari mana? Siapa? Jadi kita berusaha untuk mengenal orang lain. Itulah sikap dalam kita bergaul. Ini diajarin juga oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ketika kita bergaul dengan orang, maka kita berusaha untuk dekat dengan orang lain itu. Kita tanya siapa namanya, anaknya berapa, istrinya berapa. Wa yas'aluhu 'an ismihi wa baladihi wa nasabihi. Dari mana asalnya, dari negara mana. Wa in kana arfa'u. Jadi dari bertanya itulah maka dikatakan di dalam ayat tadi itu menjadikan hati kita hati yang cerdas. Wa in kana arfa'u minhu manzila. Walaupun orang itu sebetulnya dilihat dari tampangnya, performanya, dia di atas kita, lebih kaya dari kita, lebih tinggi jabatannya dari kita, tapi kita berusaha untuk mendekat kepadanya untuk kita bisa mengambil manfaat darinya. Hadirin rahimakumullah, sementara itu yang dapat kita kaji dari kitab Al-Ghunyah li Talibi Tariqil Haqqi Azza wa Jal tentang safar, tentang bepergian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan dan menganugerahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita untuk meningkatkan dan memperbaiki ketakwaan kita. Mudah-mudahan ketakwaan kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, begitu banyak ilmu yang diberikan pada kita. Semoga kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga kita doakan kiai kita agar sehat walafiat, panjang umurnya, sukses selalu, agar dapat membimbing kita setiap saat. Hadirin sekalian, selanjutnya yaitu sebelum muizasana kita lihat sejenak ketua dan panitia Masjid Al-Jannah agar memberikan konsumsinya kepada jamaah. Salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salamullah ala taha Rasulillah. Salamullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hadirin sekalian, di saat berkumpulnya kita di sini, saya terkenang ada jamaah kita yang namanya Bapak Haji Husni. Dia tinggalnya jauh di Depok, tapi sering hadir ke majelis taklim kita. Tapi dia sudah dipanggil oleh Allah.
Jadi untuk itu mari sama-sama kita baca Ummul Quran surat Al-Fatihah, kita hadiahkan kepada beliau agar dijadikan rudhah min riyadil jannah. Bitilkan niya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah sekalian, marilah sama-sama kita dengarkan mau'izah hasanah yang disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Andas Sulaiman Rahimin. Wa ilaihi yatafadhal maskur. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qa'il ghafiri dhanbi wa qabili tawbi syadidil iqabi thawni la ilaha illa huwa ilaihil masir. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا وشفيعنا وعظيمنا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله تعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. التوبة 16 بعد المئة. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. Atau kama qala Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin, jemaah kuliah subuh Selengseng Sawah rahimakumullah. Wabil khusus akhina al-fadil al-mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Abdul Rahim Hasan, matta'ana Allah bituli hayati wa nafa'ana Allah bi'ulumih, amin ya rabbal. Pimpinan kuliah subuh Bapak Kiai Haji Ustadz Masturo Salim MM MPD. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat badannya, berkah hidupnya, dan bermanfaat ilmunya. Al-Mukarram akhina billah Kiai Haji Dr. Sarifuddin, imam kita, dan orang tua kita ada Bapak Haji Haryono, ada juga Bapak Haji Sutarman, ada Bapak siapa lagi nih ya, para asatidzah pengurus masjid. Ini masjid apa namanya? Al-Jannah. Udah Jannah doang. Islamic Center surga ya, alhamdulillah. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمها وأنهار من خمر لذة للشاربين. صدق الله Aliyul Azim. Ibadallah, Al-Quran 47 namanya surat Muhammad, ayatnya 14. Do you know 14? Kalau 40 15 itu 15, kalau 50 50. Ayat 15 ini menjelaskan tentang surga. Tadi itu bacaannya.
perumpamaan surga yang Allah janjikan buat orang-orang yang malam ini kuliah subuh. Amin. Emang kalau ke surga gampang? Kagak, kuliah subuh dulu. Bener-bener nih, lu gak percaya? Lu mati aja dulu dah. Kuliah subuh. Abdullah bin Salam mengatakan ayuhan nas, dalam kata-kata Nabi, didengar itu. Namanya sahabat, ketemu Nabi, percaya Nabi, ikutin Nabi, meskipun sejam, itu sahabat. Semenit sahabat. Ada gak orang yang ketemu Nabi, makan nama Nabi, ngelihat Nabi, ya, tapi nggak percaya Nabi? Ada nggak? Nggak ngikut Nabi? Ada nggak? Ada gak orang yang ngelihat ulama, hidup sama ulama, nggak percaya sama ulama? Ada nggak? Itu bukan sahabat zaman Nabi. Abu Jahal ketemu nggak? Ketemu nggak? Ketemu. Abu Jahal, Abu lagi, Abu Lahab. Kalau sekarang Abu apa? Janda. Lu galak banget lu. Ya. Apa kata Abdullah bin Salam? Afsus salam. Sebarkan kedamaian, ciptakan kerukunan, buat harmonisasi, jangan bikin konflik, jangan bikin perang. Islam sama Islam nggak boleh berbohong, betul nggak? Nggak boleh berbohong. Al-kadhib ru'suz dzunub, al-kadhib, biangnya kehancuran di dunia Indonesia, banyak pejabat yang berbohong. Betul-betul. Orang yang bohong kurang ajar kagak? Brengsek kagak? Gue galak banget pada ini. Gue baru kena kopi doang nih. Allah. Dah 2004 insya Allah pimpinan kita orang yang otaknya ada isinya. Amin. Jangan pilih otaknya yang kosong, kosong ibadah, kosong tawakal, kosong silaturahmi, kosong tahajud. Nggak boleh begitu. Ya, pimpinan harus yang penuh isi otaknya. Kalau otak kosong, otak udang, betul nggak? Otak udang baul, orang kosong. Ini banyak pemimpin yang otaknya udang. Udang melotot nggak matanya? Matanya melotot udang itu. Namanya melek walang. Ada nggak melek walang? Ya. Mudah-mudahan kita ini ahli surga. Amin. Wa at'imut ta'am. Selain Islam itu mengajarkan kedamaian, Islam paling peduli. Ayo, ACT kemarin dibubarin, benar nggak? Ada nggak mereka yang punya apa? Punya komunitas apa namanya itu? Komunitas selain ACT ada nggak? Yang sistemnya sosial ada nggak? Banyak. Kenapa ACT doang yang dibubarin? Betul. Duitnya kemana mas? Duitnya. Tuh. Setelah ACT timbullah yang sebenarnya. Ini yang sebenar. Selama-lamanya bangke disimpan, ketahuan nggak? Ketahuan nggak? Ketahuan. Yang terakhir nih, yang terakhir. Waqumu bil-lail wasallu bil-lail, sembahyanglah malam. Datang subuh-subuh begini nih, datang subuh wan nasu niyam. Saya mau nanya, di sini ada 35 masjid di Serengseng sawah 19 RW, yang kesini banyakan yang datang apa yang kagak? Pada kemana bung? Pada kemana tuh? Nah 35 masjid musola, taruh satu musola 100, jangan banyak-banyak, betul nggak? Dikaliin itu 35 berapa biji? Udah 3.000, jadi setiap subuh tabligh akbar di sini. Amin ya rabbal takbir. Begitu bos, ya. Jadi hanya orang yang mau dekat dengan Allah malam-malam itu yang akan tadkhulunal jannah bisalam. Bapak saya mau nanya, mau nggak kita ke surga? Kagak ditanya, nggak pakai ditanya, mau nggak? Insya. Mana surganya? Perumpamaan surga yang tadi disebutkan, surga di dalamnya ada kolam, ada sungai. Sekarang bikin kolam murah apa mahal? Kolam renang. Depan rumah saya pak, itu ada orang kaya, hebat, terkenal. Tapi sekarang lagi di pesantren. Iya, iya bener. Orang kaya tapi lagi di pesantren. Betul kiai, betul.
saat dia mau operasi datang KPK itu 14 unit motor yang hebat-hebat diangkut. Gue lihat di depan rumah, ya Allah, 14 unit motor, Masya Allah, 6 truk, ya. Makanya kata Allah dalam surat Ibrahim ayat 42, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malun zalimun. Jangan main-main sama Allah. Emang Allah lupa sama orang yang zalim? Allah lupa enggak? Sama yang lalai Allah lupa enggak? Agak. PKI orang yang paling brengsek di dunia Indonesia enggak bakal Allah lupakan. Meskipun dia ngomong saya bangga jadi orang PKI, artinya lu bangga masuk neraka, goblok, betul enggak? Ada yang begitu? Itu orang gila Pak, orang sinting plus sedang plus edan. Tuh, dengerin, dengerin, nggak apa-apa dengerin, nggak masalah. Ya, saya ini berbicara selaku selaku Majelis Ulama Indonesia. Tujuannya himayatul akidah, himayat ummah, jaga akidah yang benar. Jangan sampai akidahnya keropos, betul. Himayatul ummah, jaga persatuan ummah, hubbul watan minal, cinta negeri, cinta NKRI sebagian dari iman. Sekarang kita ini baru berasa NKRI harga naik. Udah mati bagaimana? Udah dibohongin semua lo. NKRI harga naik, cabai, listrik, pajak, telur, ya Allah, bensin itu bukan naik Pak, ganti harga 6.700 patralik naik 7.000, wajar gak? Wajar. Nah naik 10.000 orang gila namanya itu. Gila apa gila? Gila Pak, di luar negeri, di dunia minyak sekarang lagi turun. Di luar negeri minyak ada yang 400 perak, betul nggak? Ada yang 200 perak. Ini benar-benar ini. Ya, di luar negeri di Eropa minyak pada turun, bukan ribuan, 500, 600 paling tinggi. Nah kita kesianan kang ojek Pak, betul kan? Beli bensin 40.000, dia narik cuma 15.000. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenaikan BBM pertama menyusahkan rakyat Indonesia, betul? Yang kedua mengayakan oligarki, betul? Jadi sekarang pemerintah berpihak kepada rakyat apa oligarki? Setan. Yarin lu pada lu, tangkap lu ntar Haji Mas Turo nih. Yarin, gue selalu ngomong setan lah. Ya, kembali lagi, ini Islamic Center namanya Al-Jannah. Perumpamaan surga yang buat orang kuliah subuh di serengseng sawah, dia akan mempunyai kolam. Pertama, wa minha anharun min labanin, ada kolam dari susu, bukan lautan, hanya kolam. Indonesia ini jannah Pak, ya, kayu ditanam jadi singkong, betul nggak? Makanya orang Arab kesini senang banget, 4 bulan 3 bulan bersirat, alhamdulillah. Ini surga udah ada. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Kiai, man dakhala, siapa yang sudah masuk surga dunia berarti dia pantas menjadi surga di akhirat. Mana surganya ini? Iza marartum bi riyadil jannah farsa'u. Kalau dengerin ada kuliah subuh, datang mampir, ya. Mariyadul jannah ya Rasul, apa taman surga di dunia? Majalisul zikir, inilah tempat majlis kuliah subuh. Amin ya rabbal. Yang kedua, wa anharun min khamran, ada lagi anhar, sungai, sungai dari apaan? Susu. Ya, bukan tadi susu. Ya, ini khamrin. Ya, kalau susu itu lam yatakhayyar ta'muha. Susu di sana nggak pernah basi, betul kan? Enak terus. Dan nggak pakai kemasan susunya tuh. Lu boleh ketawa. Yang jelas di sana susunya sustagen, susu tahan gencetan. Ya, bener-bener Pak. Surga ini nggak porno, enggak. Minum susu. Yang kedua, minuman dari khamrin, dari arak. Sekarang orang minum bir, vodka, mensen, ya, narkoba haram nggak? Nanti di sana Pak,
kita enggak pakai minum, berendam sama bidadari di khamr. Masya Allah. Satu orang dapat bidadari dalam kitab Ihya itu ketiga, yang mati husnul khotimah bidadarinya dapat 7.000. Masya Allah. Gila lu pada lu. 7.000 satu orang dapat bidadari, ditambah 4.000 yang janda. Yang udah pengalaman, Alhamdulillah. Kemarin Pak, yang namanya Muhammad bebas free minum sampai mati di Holy Wing, ada nggak? Itu Holy Wing PA kagak? Apa arti Holy Wing? Holy Wing atau dua kata bahasa Inggris, hall and wing. What mean is hall? What is hall mean? Apa arti hall? Hall artinya gedung, Masya Allah, gedung. Wing artinya swing. Lu masuk ke situ, pulang jadi swing. Kata pengacaranya begini, dengerin nih pengacaranya. Begini bos, Nabi itu kan punya surga, surga itu isinya orang mabok semua, kata gitu. Dengan bilang, lu nggak baca ayat ini. Yang dimaksud mabuk di sana itu minuman tidak la yusadda'un wa la yarsifun. Mereka minum nggak mabuk. Ya. Apa itu surganya orang-orang Islam? Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wa la khatar an qalbi bashar. Yang nggak pernah kita lihat. Homer di sana beda dengan Homer di sini. Orang di sana sama nggak? Perempuan surga sama perempuan Maroko sama nggak? Sama perempuan Bandung sama nggak? Ayo yang bilang sama. Ya, dia punya body badan langsing seperti apa? Badan biola. Dia punya kaki betis bunting padi. Dia punya mulut Masya Allah cantik, kagak doer. Kalau doer kayak bebek doer. Bidadari cakep. Yang hebatnya dia punya apa? Leher itu panjang kayak soang. Kalau nyium muter dulu tawaf. Makanya goblok kalau orang mati, apalagi di Jakarta masuk neraka. Goblok bin goblok. Paling enak Pak Jakarta, 7.000 majlis taklim kayak begini, belum masjidnya, Masya Allah. Nah antum semua calon surga semua, amin. Mudah-mudahan pulang dari sini Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah berikan anak kita petunjuk. Allah jadikan pemimpin Jakarta, PLT-nya mudah-mudahan Kiai, amin. Saya sudah telepon langsung, Kiai gimana selama? Insya Allah Kiai, saya punya kuliah subuh banyak, saya pembina di Jakarta Selatan. Mudah-mudahan antum naik dah posisinya. Betawi memimpin, Kiai memimpin, insya Allah saatnya orang yang punya otak memimpin provinsi, amin ya rabbal. Nanti 2024 insya Allah ya, beli manggis ke pasar Senen, beli manggis ke pasar Senen, makan ketupat di Batu Raden. Gubernur Anies emang keren, 2024 insya Allah jadi presiden. Amin ya rabbal. Sekian, mohon maaf, sampai ketemu dalam waktu dan gelombang yang sama. Saya undur diri, mudah-mudahan antum barokah dunia akhirat. Ila liqa, wallahu muwafiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai. Semoga kita dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin sekalian, ada dua acara lagi. Yang pertama adalah sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Islamic Center Al-Jannah oleh Al-Ustadz Rizaldi. Kepada Al-Ustadz Rizaldi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada kata yang patut kami ucapkan selain alhamdulillahirabbil alamin, sehingga kami bisa berjumpa dan mengikuti pengajian Majelis Taklim Subuh Salam pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih kepada guru kita Kiai Haji Sulaiman Rohimin, MUI Kecamatan Jagakarsa,
kemudian Kiai Haji Dr. Abdul Rahim Hasan MA, Kiai Haji Dr. Syarifuddin MA, Kiai Haji Mastur MPD, Ustadz Mustafa, Ustadz Kamaluddin, Ustadz Abdul Qahar SPD, dan para kiai ustadz yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pada kesempatan pagi ini, kami ingin menyampaikan perkembangan masjid kita, Masjid Al-Jannah ini. Masjid ini didirikan pada tahun 2008, akhir 2008 IMB-nya, selesai pada tahun 2010. Nah, dalam perjalanannya ada dua fase besar. Pertama, sejak 2000 sampai dengan 2005, ini sudah ada jamaah dari lingkungan sekitar. Apa adanya, sudah ada sholat berjamaah 5 waktu dalam lingkungan yang sangat terbatas. Kemudian pada 2005 dibentuk DKM. Nah, pada saat itulah Ustadz muda Imam Sujari bergabung di sini. Jadi Ustadznya sudah cukup lama, sejak 2005. Nah, dalam perkembangannya 2005 mulai diadakan sholat taraweh, kemudian juga sholat Idul Adha, Idul Fitri. Korban setiap tahun sudah laksanakan. Nah, sampai dengan saat ini ada satu PR dari yayasan. Saya ulangi bahwa Al-Jannah ini berada di bawah Yayasan Surau Gadang. Surau Gadang itu mungkin tadi Ustadz bilang surga, Surau Gadang kamu menyingkatnya Ustadz. Ya. Nah, ini adalah anggotanya adalah para perantau Minang yang ada di Jabodetabek, malah Indonesia. Karena kami terikat dalam suatu komunitas pekerjaan, sehingga kami berada di jauh-jauh. Saya sendiri tinggal di Serpong, di cukup jauh untuk ke sini. Nah, karena keterbatasan waktu itulah maka DKM ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, terseok-seok. Kalau untuk teknis pelaksanaan ibadah sudah dilaksanakan oleh Ustadz Imam Sujari. Saya kira Bapak Ibu cukup kenal dengan Ustadz Imam Sujari. Nah, kemudian pada akhir Agustus minggu lalu, amanat dari Ketua Yayasan, kami membentuk DKM gabungan antara anggota Yayasan dengan jamaah di sini. Nah, kami berharap bahwa Surau Gadang Masjid Al-Jannah yang kalau dalam orang Minang, surau itu dibayangkan suatu masjid. Tempat kita menimba ilmu, belajar ilmu sosial, ilmu budaya di sana. Malah kalau untuk anak muda aslinya, surau itu sampai dengan Isya belajar mengaji, habis sholat Isya itu belajar silat. Jadi bagaimana kita bisa masuk ke suatu komunitas secara komplit artinya. Tempat kami belajar. Nah, inginnya juga para sesepuh kami, surau ini juga tempat belajar. Tentu tidak hanya terbatas pada orang-orang Minang, terutama tentu diniatkan untuk pengembangan siar agama Islam di lingkungan sini, lingkungan Jagakarsa. Nah, kami berharap bahwa kedepannya Masjid Al-Jannah ini bisa melaksanakan siar agama Islam secara utuh. Sholat Jumat kami berharap dukungan dari para kiai kami bisa melaksanakan sholat Jumat. Sekarang sudah bulan September, kami berharap tidak lewat lagi 2022 ini kita bisa melaksanakan sholat Jumat. Tentu kami pengurus berkomitmen akan melengkapi sarana-sarana yang kurang. Tentu kami butuh arahan, bimbingan dari para ustadz, para kiai, para guru, para tokoh masyarakat, apa yang perlu kami persiapkan untuk bisa melaksanakan sholat Jumat. Tentu kami berharap doa dari majelis semuanya, semoga ini bisa terlaksana. Tiada lain adalah supaya lengkapnya siar agama Islam dari Masjid Al-Jannah ini. Demikian kami sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.